Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Alparizi dengan nomor induk mahasiswa 241010600442 dari kelas 02 SIGE 003 Program Studi Sastra Inggris. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema berbicara. Dari tema yang diberikan oleh ibu dosen ini, saya ingin mengambil materi yang sangat-sangat bermanfaat dengan topik firefighting, atau bisa disebut dalam bahasa Indonesia yaitu penanggulangan kebakaran. Firefighting atau penanggulangan kebakaran ini adalah serangkaian aktivitas dan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan, memadamkan, serta menyelamatkan jiwa dan harta benda dari ancaman kebakaran. Secara umum, firefighting bisa dilakukan oleh siapa aja yang memiliki pengetahuan dasar untuk penanggulangan kebakaran. Namun secara khusus, tetaplah pemadam kebakaran yang harus diandalkan. Karena firefighting sendiri menanggulangan api kecil mungkin sebelum terjadinya potensi kebakaran yang lebih besar. Oke, dalam firefighting ini kita akan membahas salah satu contoh cara penggunaannya, APAR dan APAP. Oke, yang pertama yang akan dibahas yaitu APAR. Apa itu APAR? Lalu bagaimana cara menggunakannya? Oke, di video ini saya akan mempresentasikan pengertian dari APAR serta cara penggunaannya. APAR adalah singkatan dari alat pemadam api ringan yang dirancang khusus untuk memadam api pada tahap awal atau kebakaran skala kecil yang baru saja terjadi dan belum menyebar luas. Oke, ciri-ciri APAR ini biasanya relatif ringan, antara 0,5 sampai 9 kg. Sangat mudah dibawa, penempatannya umum. Biasanya ada di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau dan terlihat, seperti ada di gedung, di kantor kecil, atau di rumah, bahkan di toko dan sekolah pun juga ada. Oke. Lalu setelah APAR, saya akan menjelaskan apa itu APAP. Tidak jauh berbeda, APAR dan APAP itu hampir sama. Namun, APAP sendiri adalah singkatan dari alat pemadam api berat, atau bisa disebut juga alat pemadam api beroda. APAP dirancang untuk menangani kebakaran yang mungkin lebih besar atau yang membutuhkan volume pemadaman yang jauh lebih banyak daripada APAR. APAP juga sering disebut atau troli pemadam kebakaran karena dilengkapi dengan roda. Ciri khusus APAP ini berukurannya besar dari 12 kg sampai 80 kg. Bobotnya yang besar dan cara menggunakannya ini harus dengan 2 atau 3 orang atau bahkan lebih. Kita akan membahas cara menggunakan kedua benda tersebut. Di setiap APAR dan APAP pasti memiliki pin pengaman secara khusus. Mengapa? Karena APAR dan APAP ini agar tidak mudah ditekan, langkah-langkah penggunaan APAR dan APAP. Untuk penggunaan APAR dan APAP ini biasa disebut dengan metode PAS. PAS itu singkatan dari pull, aim, squeeze, dan sweep. Oke, diulangi. Pull, aim, squeeze, dan sweep. Oke, yang pertama dari pull. Di setiap APAR dan APAP pasti memiliki pin pengaman atau yang biasa disebut safety pin yang terletak di bagian atas tuas pegangan. Pin ini biasanya disegel di plastik atau kawat kecil
Menarik pin dari safety pin ini akan membebaskan tuas sehingga bisa ditekan. Oke, lalu untuk kedua, aim. Aim ini lebih ke arahkan, artinya itu arahkan nozzle atau selang ke pangkal api atau ke titik api. Dengan cara mengarahkan selang atau nozzle ke titik api, ke sumber api, api akan padam jika Anda menyerang atau langsung menyerang ke sumber titik api. Jangan lupa jaga jarak 2 atau 3 meter dari titik api, jangan terlalu dekat. Oke. Lalu untuk yang ketiga, yaitu squeeze, tekan tuas. Pastikan isi dari apar atau apa-apa itu keluar dengan lancar, tidak ada yang macet-macet atau tersendak. Oke. Lalu sweep ini adalah ketika pin sudah ditekan, lakukan dengan cara menyapu atau sapukan dengan rata, dengan ke kiri atau ke kanan, semprotkan sampai apar benar-benar kosong. Perlu diketahui, sebelum Anda menggunakan apar ini, yang pertama itu cek tekanannya. Pastikan tekanan apar dan apap ini berada di titik yang pas, yang hijau. Jangan berada di 2 titik. Hijau ini biasanya ada di tengah-tengah untuk tekanan dari si aparnya atau apapnya ini. Karena hijau ini menandakan kalau tekanannya ini sangat aman untuk digunakan. Jangan sampai dia tekanannya kurang atau tekanannya berlebih, karena itu sangat membahayakan. Jikalau tekanannya kurang, itu akan sulit untuk menjangkau titik sumber api. Namun jika tekanannya berlebih, itu akan sangat membahayakan, karena pastinya isi dari apar ini atau apap ini akan menyemprot secara kencang yang pastinya, dan membuat kita yang menggunakan itu terkejut yang pastinya. Yang pertama itu cek tekanan terlebih dahulu sebelum menggunakan apar dan apap. Lalu yang kedua, expired date. Di setiap apap dan apap ini memiliki expired date-nya masing-masing. Ada yang setahun, ada yang per 6 bulan, atau ya, yang penting dari apap dan apar ini memiliki expired date. Yang kedua itu cek expired date-nya dan cek secara berkala. Oke. Dan yang ketiga ini adalah macam-macam dari isi apar dan apap. Ada yang berbentuk powder, ada yang berbentuk CO2, ada yang isinya dari air, atau bahkan dari busa. Oke. Namun ada satu hal lagi yang harus diperhatikan untuk memadamkan api yang sangat istilahnya api-api yang masih bisa dijangkau oleh apar. Itu sangat berbeda dengan api yang bersumber dari arus listrik. Karena jika awal kebakaran itu bersumber dari arus listrik, itu harus menggunakan apar yang sangat khusus yang terbuat dari CO2. Tidak boleh menggunakan atau memadamkan dengan cara disiram air, karena itu sangat berpotensi untuk mengalirkan tegangan arus listrik. Oke, itu saja dalam video ini yang saya ingin sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.